Selamat pagi Bu Ida. Pagi Pak Dahlan. Mohon izin waktunya saya sedikit wawancara terkait tugas kami selaku CGP. Jadi ingin mengajukan beberapa hal pertanyaan yang mungkin bisa menjadi solusi dan tambahan pengalaman. Kira-kira menurut Bu Ida, cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu atau rujukan moral itu seperti apa kira-kira? Terima kasih Pak Dahlan. Yang pernah saya lakukan, yang pertama untuk mengidentifikasi itu menganalisis permasalahan dulu. Jadi kita mencari titik permasalahan, kemudian mencari informasi yang valid, kemudian baru menentukan permasalahan tersebut termasuk yang etika moral atau bujukan moral atau termasuk yang dilema etika. Baru kemudian kita mencari solusinya. Jadi menganalisa dulu, gitu Pak. Kemudian setelah menganalisa, kemudian mencari beberapa informasi tersebut, untuk pengambilan keputusannya menurut Bu Ida sendiri bagaimana? Jadi setelah kita menemukan titik permasalahannya, mencari informasi-informasi dari sumber yang valid, kemudian kita mengumpulkan baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, kemudian kita duduk bersama, kita musyawarahkan bersama. Tetapi saat kita mengambil kebijakan itu harus memperhatikan kepentingan siswa. Jadi jangan sampai siswa itu dirugikan. Ya, terima kasih Bu Ida. Ini apa ada tantangan kira-kira menurut Bu Ida selama pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Jelasnya kalau tantangan itu pasti ada karena berbagai macam karakter, baik itu karakter dari siswa, dari wali siswa, dari guru juga. Kita harus mengambil kebijakan yang adil dan bijak, kan gitu ya. Misalnya begini, ada kasus siswa yang punya prestasi di bidang olahraga, tetapi dia tidak mampu di kognitif pengetahuannya, sehingga ketika kenaikan kelas nilainya di bawah KKM, padahal dia berprestasi di bidang olahraga. Kehadirannya juga kurang. Itu merupakan sebuah tantangan juga, apakah siswa ini dinaikkan atau tetap kelas. Kita musyawarahkan dengan gurunya, wali kelasnya, dengan guru bidang studi, dan juga kita wawancarai dari wali siswa juga. Nah, sehingga keputusan itu intinya adil, bijak, dan memihak kepada siswa. Ini satu contoh Bu Ida, misalkan ada kasus yang mungkin di waktu itu Bu Ida belum menentukan jadwal atau seketika waktu itu ada permasalahan. Apakah Bu Ida langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin bagaimana menurut pandangan Bu Ida selaku kepala sekolah? Pengalaman saya selama jadi kepala sekolah di SDN Taman Sari 1 ini, saya tidak pernah menjadwal kasus-kasus yang ada, sehingga kasus itu kan sifatnya insidental, tidak bisa diharapkan, tidak bisa ditolak. Tetapi saat ada kasus, kita harus segera menyelesaikan. Jadi kasus ada, kita identifikasi, kita cari informasi, kemudian informasi dari narasumber yang valid, kita musyawarahkan dengan hati yang dingin. Jadi permasalahan itu harus segera diselesaikan, jangan menunda-nunda lagi. Ada permasalahan, selesaikan hari itu juga. Kalau seandainya hari itu tidak bisa dilanjutkan, mungkin besoknya, tetapi dalam waktu yang dekat. Begitu. Selama ini Bu Ida dalam adanya kasus tersebut itu apakah ada rekan yang biasa membantu jenengan Bu? Terima kasih. Di tempat kami ini ada tim. Jadi tim itu penting ya.
Jadi tim itu di situ kan ada ketua BP gitu ya. Jadi misalnya ada kasus dari siswa, kita tangani dulu di wali kelasnya. Kalau wali kelasnya tidak mampu, bisa ke BP. Kemudian kalau memang belum terselesaikan, kepala sekolah juga ikut menangani kasus-kasus yang seperti itu. Jadi kami ada timnya, Pak. Ada timnya. Yang biasa membantu. Iya. Kira-kira dari pengalaman banyaknya kasus tersebut, ada enggak yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat Bu Ida, yang bisa menjadi motivasi buat kami dalam pengambilan keputusan? Kalau hal yang bisa yang sangat berkesan lah, yang bisa dipetik dari permasalahan itu, yang pertama kita harus punya tim yang kompak. Kemudian kita dalam menyelesaikan masalah mengidentifikasi permasalahan itu sehingga tahu titik fokusnya ini. Kemudian kita dimusyawarahkan. Jadi pendapat dari tim atau dari Bapak Ibu guru yang lain itu sangat penting ya, saran dan masukannya. Sehingga kekompakan dan tim yang valid, musyawarah yang dengan hati yang dingin itu sangat berperan di dalam menyelesaikan semua permasalahan. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Insya Allah begitu ya Bu Ida. Iya. Alhamdulillah saya sudah banyak mendapatkan pencerahan dengan adanya yang mungkin disampaikan Bu Ida, tapi mudah-mudahan menjadi manfaat untuk saya. Jadi kedepannya biar saya lebih baik.